enaknya gitu sih, kalau kan kita juga ketemu tiap hari kan, jadi kalau misalnya ada salah nggak usah takut-takut buat negur atau komen lah. Kayak misalnya salah dikit ya udah langsung kasih tahu aja yang bener kayak gimana. Tapi gue sih, buat gue yang berkesan tuh pas kita studi banding ya. Kita kan Oh, studi main banding. jauh-jauh tuh. Oh, itu pas lu baru masuk berarti ya? Iya, gua iya. baru buat masuk sekitar seminggu gitu. Belum ada sebulan kan, baru seminggu. Langsung diajak jalan-jalan keluar kota. Nah, kalau menurut lu gimana, Ja? Bagus sih inovasinya. Tapi Halo semuanya, welcome to BKS, Bedeng Podcast. Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng fungsionaris UISMV mengenai KMHE. Sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih satu sama lain dari boleh. gua Raiza selaku staff vehicle Nakula. Kalau gua Abduh selaku staff vehicle Arjuna. besar sebagai manajer Arjuna. Gua Dava, gua sebagai manajer Nakula. Oke, Bang, nih kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya. Jadi sebenarnya tuh kan kalau dilihat-lihat nih dari staff nih udah pada ganti semua kan dari Iya. Nakula. Nah, kira-kira tuh progresnya udah sampai mana sih dan apa aja sih momen-momen berkesan tuh yang udah abang-abang rasain? Kalau buat gua ya, nih yang staff-staff Nakula progresnya sih ya lumayan lah, lumayan oke. Cuma masih pada belajar juga, jadi ya gua maklumin aja. Tapi gue pengennya mereka adaptasi dan belajarnya tuh lebih cepat lagi. Terus buat apa tadi kesan ya? Kalau misalkan kesan tuh menurut gue buat selama 4 bulan ini mungkin karena kita belum ngerasain lomba, pergi bareng-bareng itu jadi kayak belum ada kesan atau cerita lucu yang bener-bener diinget. Tapi kalau buat candaan hari-hari adalah tuh di Bedeng. Kalau lu gimana, Sar? Kalau gue ya, kalau dari progres sih bagus-bagus aja ya. Maksudnya ada perkembangan lah dari awal. Tapi kalau kesan nih yang bedain tahun ini atau tahun lalu ya. Tahun ini sih menurut gue staffnya tuh beda-beda banget. Dari sikapnya, perilakunya, gerakan tambahannya itu beda-beda banget tuh. Banyak banget pertamanya. Ada lagi nih momen paling berkesannya nih. Jadi kita ada dari manajer Nontek nih ada inovasi baru nih tahun ini nih. Itu dan bikin kesan tim tuh makin keren gitu. Dari ini nih, shout out to Inyong. Inyong keren banget. Jadi tiap 3 bulan nih ada namanya tuh update namanya. Kayak penilaian penilaian anggota tim. Jadi masing-masing anggota nilai satu sama lain tiap 3 bulan. Terus di rapat tiap 3 bulan itu nilainya di spill. Nah, iya tuh. Nah di situ tuh kocaknya gimana, Sar? Itu seru sih kayak SM itu SM itu sportif banget tuh. Makanya ketika ada yang nilainya keren-keren pasti kita semangatin lah. Terus kalau misalnya ada yang nilainya kurang, ya itu seru lah pokoknya di situ. Coba. Kalau kurang. Iya, coba nanti tampilin lah klipnya. Nyong tampil klipnya Nyong. Nanti ditampilin di sini nih. Nah, gitu sih. Tapi menurut lu pada gimana? Pas penilaian tuh seru nggak? Setuju nggak? Setuju. Gua kalau buat gua sih gua setuju banget. Yang pertama itu bisa buat evaluasi diri sendiri, ya kan? Terus juga kita jadi bisa nilai satu teman satu sama lain kan. Jadi itu kita bisa to the point. Misalkan dia tuh kurangnya apa, dia harusnya kayak gimana. Jadi ya sama-sama evaluasi diri gitu. Nah, kalau menurut lu gimana, Ja? Bagus sih inovasinya. Tapi Gue mau nanya kan. Gue mau nanya nih daripada staff yang nanya, mending gue nanya emang nilai IP lu berdua di penilaian kemarin berapa sih? Coba spill dong. Spill. Berapa ya? Lupa deh. Kalau nggak salah sih ya. Kayaknya 3 deh, 3/4 itu. Kalau nggak salah. Rasanya yang 3 tuh, yang 3 paling tinggi itu 3. Tinggi itu. Kayaknya gua sih paling tinggi. paling tinggi ya. Ya pokoknya isi penilaian itu ada banyak gitu. Ada dari cara dia berkomunikasi, cara dia kerja tim, cara dia inovasinya gimana. Semua dinilai lah. Lu berapa aja? Gua Iya, lu berapa aja? berapa ya? 4 kali ya? Oh,
Ini nilai tertingginya ini nih. Nilai tertingginya ini. Dari bawah kayaknya. Waduh. Gua sama Dot kan yang tadi tuh yang penilaian tuh. Kalau menurut lu berdua yang paling berkesannya apa? Ada nggak? Kalau dari gue sih, buat gue yang berkesan tuh pas kita studi banding ya. Kita kan studi main banding. jauh-jauh tuh. Oh itu pas lu masuk berarti ya? Iya, gua iya. baru buat masuk sekitar seminggu gitu. Belum ada sebulan kan, baru seminggu langsung diajak jalan-jalan keluar kota. Nah, di situ tuh kita studi banding, kita bisa ngelihat tim-tim lain juga kan. Dan di situ kita jadi punya gambaran lah kedepannya nih kita bakal bikin mobil kayak apa. Terus kita juga belajar dari tim-tim lain. Jadi kita bisa improve lagi. Kalau menurut gue itu berkesan banget sih. Iya. Sama sih. Itu lanjut. lanjut. Oke, boleh lanjut. Ya, jadi gue mau nanya sih progres Arjuna Nakula sampai saat ini untuk persiapan KMH itu kayak gimana? Terus kayak fokusannya sekarang lagi apa, sama kayak ada nggak sih teknik khusus gitu buat staff-staffnya? Oh, kalau progres ya. Kalau progres di Arjuna sih udah 70% siapa? Tinggal kita masih ada beberapa parameter yang mau dicoba. Kalau misalnya teknik apa, kita hampir ngeganti ini sih, hampir satu mobil kita kalau di Arjuna ya, itu hampir satu mobil diubah. Jadi banyak banget improvisasi di sini karena kita juga kan bisa dibilang bikin mobil baru ya sekarang. Jadi dari mulai body, chassis, terus jadi elektroniknya, cara kita pendataan itu semua diubah sih di Arjuna. Jadi banyak banget yang berkembang, dan buat implementasi ke staffnya juga ya dikit-dikit sih. Jadi kayak belajarin dulu gitu. Kalau dari lu gimana, Dot? Buat di Nakula sendiri tuh progresnya bisa dibilang hampir sama ya, 70-80% lah sampai sekarang tuh. Karena kita kan emang Nakula Arjuna kita lagi buat body baru juga kan, dimana kalau prototipe kita itu kan monokok kan. Jadi sekarang ya kalau monokok tuh berarti kan chassis body jadi satu, kita lagi buat lagi. Terus juga yang paling penting nih di Nakula tuh ngelatih driver, karena driver kita baru itu guys. Siapa nih calonnya nih? Ada calonnya nih guys, dua orang nih calonnya, tapi dua-duanya jelek. Kira-kira kalian ada yang mau volunteer gak ya? Gimana ini? Kayaknya di sini ada calonnya nih, salah satu. Coba nih, ada tanggapannya nggak nih dari calonnya nih? Dong. Ya, namanya manusia butuh proses. Bisa proses. Practice make perfect. Tapi kan sekarang beberapa kali nih latihan nih, gimana nih? Udah mulai berasa sih cara drivingnya kan. Soalnya latihan driver juga belum pakai motor kan, cuma disetut. Jadi lebih fokusin cara handlingnya gitu sih. Jadi kalau misalkan habis ini gua tes harusnya udah oke. Hah? Aman banget. Aman, udah. Tapi nih kan lu baru pertama kali kan berarti bawa proto nih. Menurut lu nih yang paling beda nih bawa prototype sama mobil biasa atau motor tuh gimana gitu, bawa sama kendaraan biasa? Kan itu kan pasti beda banget kan? Iya. Dari lu yang udah baru ngerasain nih gimana coba? Dari posisinya udah beda banget sih. Secara nyetir rebahan kan. Iya, terus kagak ada suspensi. Terus juga pandangan terbatas. Gitu sih paling. Ya paling dari Nakula ya driver sih itu progresnya. Ya sisanya kurang lebih sama lah, kita sama Arjuna kita bareng-bareng, electrical, body, lining, gelindingan, semuanya gitu. Tambahan lagi? Gimana ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya ada sih bang, kan dari tadi kita udah ngomongin bahas masalah mobil, bahas masalah lomba. Nah kita tuh kayak takutnya penonton penasaran nih di layar belakang tuh dengan tim yang ya lumayan banyak lah kan. Iya. Pasti kan ada tuh kayak perselisihan ataupun ada omongan-omongan yang gak enak secara nih, ya kan kita ketemu tiap hari, kita gawe tiap hari kan. Nah jadi gue pengen tahu nih bang, kalau menurut lu gimana sih cara bondingin orang-orangnya itu, karena kan orangnya orang baru semua, terus juga setiap harus ketemu, kerjanya juga harus profesional.
Dan yang support itu semua ya kita harus punya hubungan baik kan Iya. antar tim. Nah, gimana sih Bang cara bondingnya? Ya Dot, lu ada cara tersendiri nih Dot buat itu Dot. Kalau gua tuh sebenarnya nggak profesionalitas, nggak kekeluargaan juga, jadi ya harus 50-50 lah. Mana lu gawe, misalkan kita lagi bonding, bercanda, ngobrol-ngobrol ya udah santai aja. Tapi kan karena kita ketemu tiap hari, jadi menurut gue tuh lebih baik kalau misalkan emang ada evaluasi tuh langsung aja kasih tahu ke orangnya. Karena kalau misalkan kita pendem terus jadinya kerjanya nggak benar kan malah efeknya nggak ke diri dia doang. Karena kan kita kerja tim gitu. Menurut gue itu sih saling terbuka. Iya sih, menurut gua emang itu kejujuran ya jatuhnya ya. Kayak sadar antar tim tuh, misalnya gua ada salah nih, gua langsung negur pasti. Jadi enaknya gitu sih, kalau kan kita juga ketemu tiap hari kan. Jadi kalau misalnya ada salah nggak usah takut-takut buat negur atau komen lah. Kayak misalnya salah dikit ya udah langsung kasih tahu aja yang bener kayak gimana. Biar sama-sama enak. Kalau bonding menurut gua kalau kita udah ketemu tiap hari gitu, bonding tuh sendiri aja. Kan kalau ketemu tiap hari pasti makan bareng. Terus juga tidur kadang bareng nih. Semua bareng lah. Harusnya udah terbonding sendiri gitu. Nah, jadi kita nih udah dapat banyak info nih Bang dari lu pada nih Bang. Terus juga mungkin penonton sekian juga udah tau lah KMHI kayak gimana, terus juga persiapan kayak gimana, terus juga dari latar belakangnya kita, maksud kita di balik panggung tuh kayak gimana sih. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa tahu kan kalau UISMV tuh ya kayak gini cara kerjanya. Kita tuh nggak selalu kita gawe enggak juga, karena kita masih ada bercandanya, masih ada seru-seruannya bareng-bareng. Nah, jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa nonton live SMV, nonton Bengkes, dan juga stay tune di UISMV. Benar, Thank benar, you.